Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, shaimin. Apa ini? Susah masih. Udah. Iklan dulu. Ulang lagi. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai hari kiamat. Hadirin yang mulia, alhamdulillah hari ini kita puasa di bulan suci Ramadan, sudah memasuki hari yang keberapa ini? Masih sadar berarti ya. Alhamdulillah. Berarti lebaran berapa hari lagi? Masih lama ya, gak usah dihitung-hitung, ntar juga nyampe. Hilal THR aja belum kelihatan ya Pak Ketua ya. Ya, harapan besar kita, mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, tadarus baca Quran, infak dan sedekah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Allah SWT, pagi ini kita akan sedikit membuka dan mengkaji lembaran sejarah. Dahulu kurang lebih 500 tahun sebelum kehidupan kita saat ini, di Pulau Jawa khususnya di Indonesia, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang mulia yang menyebarkan agama Islam, yaitu para wali Allah. Di Pulau Jawa terkenal dengan namanya Wali Songo ya. Kalau di Jakarta Wali Songong. Bukan wali ngaku-ngaku wali. Nih, ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Kemudian di Demak ada namanya Sunan Kalijogo. Kalau di Teluk Gong Sunan Kalijodo. Beda tipis ya, keren ya. Kemudian Sunan Kalijogo ini punya guru namanya Sunan Bonang. Dan setiap wali ini dahulu kalau menyebarkan agama, memberikan nasihat-nasihat agama, kadang lewat syair, lewat tembang, supaya mudah diterima oleh masyarakat. Karena rata-rata saat itu seneng nembang, mungkin seneng nyanyi. Maka salah satu syair Sunan Bonang yang terkenal adalah Padang Bulan. Kalau anak-anak hadroh biasanya hafal ya. Ada di bait kedua nasihat daripada Sunan Bonang yang merupakan renungan buat kita para orang tua. Kurang lebih syairnya, lamun wong tuwa kliru mimpine, alamat bakal getun burine. Wong tuwa lara kundur ing ngarsa pangeran, anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Allahumma sholli wa sallim ala, biar gak ngantuk, Sayyidina wa maulana Muhammadin adada
sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Nih para orang tua, khususnya kita orang tua dan anak muda juga, suatu saat kalian pasti akan jadi orang tua. Ini kata Sunan Bonang, lamun wong tuwa keliru mimpine, alamat bakal getun burine. Wong tua loro kundur ing ngerso pangeran, anak putune rame-rame rebutan warisan. Nih bagi kita para orang tua, tentunya kita semua sayang kepada anak cucu kita. Maka kita usaha peras keringat banting tulang supaya anak cucu kita bahagia di dunia, ya. Maka jangan sampai kita pun tidak mewariskan agama yang mulia kepada anak cucu. Kalau harta itu warisan untuk membahagiakan anak cucu di dunia, tapi untuk membahagiakan anak cucu kita di akhirat adalah dengan agama. Karena kalau anak-anak kita, cucu kita gak punya agama, kita yang sengsara. Orang tuanya loro, mati, pulang kepada Allah SWT, anak cucunya rebutan warisan. Ini terjadi di mana-mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dan mohon maaf, ini kadang orang tua ini kadang kalau kesel sama anak suka sumpah serapah. Hati-hati. Nih, kadang ada saking keselnya sama anak, dasar lu anak setan. Ini mah contoh doang, mohon maaf. Ya, berarti kalau ngomong gitu bapak ibunya, saya kadang nggak sadar tuh. Ya, dasar lu anak monyet. Nah ini contoh doang sekali lagi ya. Jangan sampai berarti bapak ibunya itu nggak sadar itu. Ya, ini mohon maaf kita flashback sedikit. Apa sih flashback? Ah iya, ini orang Inggris nih. Ya. Dulu beberapa tahun yang silam di Muara Baru, pasti ingat masih bapak. Ada anak kelindes kontainer di lampu merah, Nurul Mubin, inget gak? Sampai terbelah perutnya. Itu menurut cerita di Muara Baru, itu anak tuh habis berantem sama ibunya, tiap hari ngelawan sama ibunya. Saking kejalnya ibunya ngomong, gua sumpahin lu kelindes kontainer. Bener, siang-siang kelindes kontainer bem-beman. Hati-hati pak. Kata Nabi, doaul walid liwaladihi kadoain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak ini sama diijabahnya seperti doa Nabi kepada umatnya. Kalau orang tua udah ngomong, hati-hati. Makanya jangan sumpah serapah sama anak nih. Ya, ini ada kisah yang sangat luar biasa juga dari Imam Mekah, Imam besar Mekah, namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Mudah-mudahan kita bisa sholat di belakang beliau, amin. Yang sudah berangkat haji, mudah-mudahan berangkat lagi. Yang sudah umroh, mudah-mudahan berangkat lagi. Apalagi yang belum, mudah-mudahan berangkat semua, amin. Ini Syekh Abdurrahman As-Sudais kecil bapak ibu, sama kayak anak-anak kita di Jakarta, namanya masih kecil, petakilan kalau kata anak Jakarta, ya. Maka ini singkat cerita, ibunya ada acara keluarga, katakanlah mungkin arisan begitu, mau ngumpul keluarga besar. Maka ibunya Syekh Abdurrahman As-Sudais itu masak dari pagi, ya, bikin rendang apa segala macam lah, kumpulin makanan. Tiba-tiba Abdurrahman Sudais kecil pulang main, lari-lari bawa pasir, itu makanan ditaburin pasir, ditumpahin sebagian. Coba ibu, ada ibu-ibu di atas? Banyak. Nih kalau kita, anak kita begitu, kita masak capek dari pagi, kemudian ditaburin pasir, kira-kira gimana? Sumpah serapah lagi. Tapi ibunya Syekh Abdurrahman As-Sudais teriaknya apa? Hei Sudais, dalam keadaan hati gondok, kesel, marah. Pergi kamu sana ke Mekah jadi imam. Teriaknya begitu. Sekarang dikabul sama Allah jadi imam besar di Mekah. Imam utama Syekh Abdurrahman As-Sudais tuh teriakan ibu dalam keadaan kesel, maka diijabah oleh Allah SWT jadi imam besar di Mekah. Gajinya miliaran, Pak. Ratusan juta, intensifnya bisa miliaran. Dan beliau imam seluruh dunia. Bayangin jemaah haji seluruh dunia diimamin oleh beliau. Ini ada kisah lagi yang inspiratif buat kita. Ini mah tetangga kita, mohon maaf saya sebut saja di Tanah Pasir. Mungkin sebagian kenal, namanya Haji Sambas. Karena anak saya pernah mondok 2 tahun di sana. Dia gak nyangka-nyangka bisa punya pondok pesantren jadi kiai. Dan dia nih duitnya karungan, Pak.
Tiap bulan miliaran hasilnya. Kenapa? Ternyata kata abangnya Haji Samlawi waktu saya nengokin anak saya mondok di sana, Pak Ustadz, ini Haji Sambas nih sekarang dipanggil kiai, punya pesantren, duitnya karungan. Dari kecil oleh bapak saya, ibu saya dipanggilnya bos, dipanggilnya kiai. Maka yang punya anak panggil bos, panggil kiai dari sekarang, gedenya insya Allah. Benar dong orang tua. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tapi juga ada renungan juga nih. Kalau kata orang Betawi, ada orang Betawi sini? Gak ada ya? Ini peribahasa Betawi mengatakan, kalau bapaknya kalong, pasti anaknya kampret. Ya, kalau bapaknya tukang nyolong, anaknya pasti tukang nyopetnya begitu. Buah itu jatuhnya gak jauh dari pohonnya. Ya, tapi filosofi buah juga perlu kita renungkan. Buah itu rata-rata gak langsung manis, bener gak? Buah itu buah apa aja di pohon gak langsung manis, tapi biasanya pahit dulu, bener? Terus agak sepet, agak manis, baru berbuah manis. Itulah perjalanan hidup manusia, kadang gak langsung manis, melewati pahit dulu, asam dulu. Tapi jangan sampai buah itu jatuh sebelum berbuah manis. Karena banyak buah berjatuhan sebelum berbuah manis. Makanya belum sempat tobat, udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi, kalau kita ingin punya anak yang soleh dan solehah, maka orang tuanya, bapak ibunya harus soleh dan solehah terlebih dahulu. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan yang mulia ini, mari khususnya buat para orang tua, kita betul-betul taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar memperbaiki diri agar Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Dan juga buat anak-anak muda, perhatikan nih ya, buat anak muda jangan merasa masih muda ya, karena nanti penyesalan yang terbesar adalah ketika sudah tidak ada orang tua di samping kita. Penyesalan yang paling terbesar adalah ketika sudah tidak ada orang tua di samping kita, ya. Apalagi kita belum sempat membahagiakan kedua orang tua kita, ya. Orang tua nih, anak muda, orang tua, dia rela menahan lapar, yang penting anaknya kenyang. Dia rela menahan sakit, yang penting anaknya sehat. Dia terkadang rela di luar sana dicaci maki oleh orang lain, yang penting anaknya mulia. Ya, ridallah fi ridal walidain, wasudullah fi sudil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah SWT terletak pada murka orang tua. Maka dari itu, yang masih ada orang tua di samping kita, mari betul-betul kita muliakan mereka, karena ini keramat dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ziarah kemana-mana sampai, tapi kepada ibu kita sendiri, bapak kita sendiri, kita tidak memperhatikannya. Kalau kita ingin sukses, bahagia dunia dan akhirat, muliakanlah kedua orang tua kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, namanya juga kultum ya, kuliah 70 menit 70 menit kelamaan, 7 menit ya, udah 7 menit lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wal minkum. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina minal ulama'is sholihin.
المجتهدين العاملين المتقين المستقيمين المعلمين العارفين الفائقين الغنين الزاهدين الصابرين الشاكرين المتوكلين المخلصين الحفاظ لكتابك العزيز والعلوم الشرعيات الزائرين إلى بيتك الحرام وإلى قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالسلامة والقبول بالسلامة والقبول بالسلامة والقبول المنصورين المهدومين بخاتمة الحسنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.